Harap berada dampaknya semoga kita bisa menghadiri acara hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa kita terlimpah curahkan kepada Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bang Ditya Armadawan selaku Direktur Kajian dan Reformasi Hukum Law Connection. Saya ucapkan terima kasih Kang atas kehadirannya, sudah berkenan menjadi narasumber di acara hari ini. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada founder XYZ, Bang Ramdan Maulana, kepada para media partner, kepada para panitia dan teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki hari kedua dalam acara Leadership Training ini. Semoga teman-teman semua tetap semangat ya mengikuti acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Amin. Tetap jaga kesehatan ya buat semuanya supaya kita bisa sama-sama mengikuti acara ini hingga selesai. Amin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Naufal Najib atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Untuk materi yang pertama yaitu peran pemuda terhadap ambiguitas kebijakan negara yang akan disampaikan langsung oleh Kang Ditya Armadawan yang akan dipandu secara langsung oleh Teh Resmi selaku moderator. Kepada Saudara Teh Resmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf untuk para peserta yang masih menghidupkan audionya untuk dimatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Silvi selaku host pada siang hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Baik, sebelumnya senang sekali saya Resmi Mega Utami dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Keuangan Politeknik Diksi Ganesha yang akan memandu sesi diskusi pada kesempatan siang hari ini. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah Teh sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat Teh. Alhamdulillah ya teman-teman. Semoga alhamdulillah dalam keadaan yang baik dan semoga juga tetap semangat agar hari ini kita bisa bersama-sama untuk menambah wawasan dan juga membahas tema yang sangat menarik, yaitu peran pemuda terhadap ambiguitas kebijakan negara. Dan hari ini kita akan membahas materi bersama pembicara yang luar biasa juga, yaitu Akang Ditya Armadawan, begitu ya Kang ya. Mohon maaf apabila salah dalam penyebutan nama. Jika peribahasa berkata tak kenal maka tak sayang, maka dari itu teman-teman izinkan saya menyampaikan CV secara singkat dari Akang Ditya ya. Oke, Akang Ditya Armadawan, CFH CPS, merupakan Direktur KRH Law Connection, di mana beliau juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati. Di mana Akang ini juga memiliki organisasi experience, di mana menjadi Direktur Kajian dan Reformasi Hukum Law Connection pada tahun 2021 hingga sekarang. Yang kedua juga menjadi Sekretaris 2 Law Connection 2020 hingga 2021. Award yang telah Akang dapatkan yaitu Riksdaler ya Kang pada 2017 di SMA Pilar Indonesia, Certified of Fundamental Hypnosis CFH, Certified of Public Speaking CPS pada tahun 2020 di Sekolah Trainer Pendidikan Indonesia. Jika mungkin teman-teman ada yang ingin tahu atau pengen menambah wawasan, teman-teman bisa lihat-lihat sosial medianya Akang di Ditya Arman dengan huruf kecil semua tanpa spasi, begitu ya Kang ya.
Baik, Kang mohon izin sebelum memaparkan materinya, saya ingatkan bahwa pemaparan berlangsung selama kurang lebih 25 menit dan 35 menitnya kita gunakan untuk berdiskusi. Baik, teman-teman semuanya dimohon untuk tetap mengaktifkan kamera selama diskusi berlangsung hingga selesai. Dan kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini boleh untuk sekalian menyimak juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk nanti kita diskusikan bersama. Caranya teman-teman bisa mengklik raise hand terlebih dahulu untuk bertanya. Gini Kang, mungkin langsung aja ya Kang ya. Mungkin sebelum pembahasannya melebar dan menjadi lebih kompleks, lebih luas, sebenarnya apa sih Kang ambiguitas sebuah kebijakan itu sendiri Kang, agar bersama-sama kita bisa meluruskan dan menyamakan pandangan mengenai hal tersebut. Maka dari itu Kang Ditya, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Panitia Mas Nova Nazif, kemudian yang saya hormati moderator Mbak Resmi, kemudian kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas undangannya. Kebetulan mendadak sekali, tapi saya demi mencerdaskan kehidupan bangsa, saya ingin memberikan materi tentang ini. Ya. Bicara peran pemuda dalam menanggapi ambiguitas kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat blunder yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama contohnya PSBB, PPKM yang mungkin kurang sosialisasinya sehingga banyak sekali pelanggar PSBB ini. Nah, bicara masalah peran pemuda dalam menanggapi ambiguitas kebijakan pemerintah, kita jangan lupakan sejarah bagaimana pemuda mensukseskan dalam memerdekakan Indonesia. Ada pepatah dari Insinyur Soekarno selaku founding fathers kita. Itu, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuhujangkan dunia. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu adalah salah satu kalimat yang pernah diucapkan oleh founding father kita yang sampai saat ini mungkin sering dijadikan kalimat pemantik untuk membangun semangat para pemuda. Kalimat itu memberikan gambaran bahwa betapa luar biasa kekuatan dan peranan pemuda untuk mengguncangkan dan memajukan dunia. Jadi saya harap bagi kawan-kawan kepada kawan-kawan, lakukan, timbulkanlah karya apapun itu semaksimal mungkin. Apa yang kalian miliki dalam potensi kalian, jadikanlah karya, karena 0,0% dari karya tersebut insya Allah akan membantu pembangunan Indonesia. Seperti itu. Ada banyak peristiwa yang melibatkan pemuda sebagai pemeran utama, kemudian dianggap menjadi catatan penting dalam sejarah bangsa kita. Salah satunya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang waktu itu di Jakarta diselenggarakan Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda ya. Dalam kegiatan tersebut lahirlah sebuah ikrar ya. Ikrar yang kemudian disebut Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Karena pentingnya peristiwa tersebut, maka pemerintah menetapkan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Lalu siapa sih pemuda itu? Kemudian apakah mereka yang usianya 30 tahun ke bawah atau mereka yang berikrar pada organisasi-organisasi kepemudaan saja? Tentu banyak aspek yang bisa dijadikan dasar untuk membuat definisi pemuda. Bisa ditinjau dari usia, penampilan, ideologi, dan sebagainya. Secara eksplisit pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang kepemudaan memuat pengertian pemuda, yaitu warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Itu dalam undang-undang. Pemuda menjadi salah satu subjek penting dalam sejarah hingga perkembangan dunia sekarang. Peranannya tidak hanya terbatas
dalam organisasi-organisasi kepemudaan saja. Hingga saat ini sering kita lihat ada beberapa pemuda yang juga sukses di berbagai bidang yang mereka tekuni, baik itu sebagai pengusaha, anggota legislatif, politisi, hingga menjadi menteri. Mungkin kita kawan-kawan tahu Mas Nadiem Makarim yang sekarang istilahnya menimbulkan inovasi-inovasi dalam pendidikan Indonesia. Itu salah satu contohnya, peran pemuda dalam membangun Indonesia. Kemudian hingga saat ini kemudian tentu fenomena tersebut menunjukkan bukti bahwa pemuda memang memiliki kekuatan yang dipercaya mampu memberi kontribusi besar dalam perkembangan dunia, khususnya Indonesia. Dalam menjalankan peranannya, salah satu fungsi pemuda adalah agent of control, yaitu sebagai pengawas atas hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Fungsi ini menjadi sangat penting dilakukan demi merespon gejala-gejala sosial maupun kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai dengan perkembangan dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, maka peranan pemuda sebagai agent of control semakin memberi arti demi menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat dan menyikapi kebijakan-kebijakan publik yang diberlakukan. Salah satu aspek paling penting dan dekat dengan kita adalah pengawasan publik dari pemerintah sebagai penyelenggara kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pendidikan dan produk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, kemudian pelayanan administratif seperti penyelenggaraan layanan pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, pelayanan administrasi kependudukan, surat izin usaha, pembayaran pajak daerah, dan sebagainya. Atas semua penyelenggaraan layanan tersebut ada yang dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan swasta, hingga perorangan. Luasnya lingkup pelayanan publik tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi penyelenggara pelayanan, terutama dalam memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara sekaligus memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Maka dari itu peranan pemuda sebagai agent of control menjadi sangat penting untuk mengawasinya. Pemuda dapat menunjukkan peranannya sebagai agent of control pelayanan publik dengan berbagai cara. Misalnya mengedukasi hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna layanan, memberi masukan atau saran melalui sarana pengaduan internal yang disediakan penyelenggara pelayanan, bahkan bisa ikut turut aktif melaporkan ke lembaga resmi pemerintah yang ditugaskan sebagai pengawas eksternal pelayanan publik atas penyelenggaraan pelayanan yang terindikasi tidak sesuai prosedur, dalam hal ini ombudsman. Pemuda juga sekelompok masyarakat yang merupakan salah satu pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini merujuk pada Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik, bahwa pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengawasan oleh ombudsman sesuai peraturan perundang-undangan, dan pengawasan oleh DPR, DPRD, provinsi maupun kabupaten kota. Berdasarkan hal tersebut, pemuda sebagai masyarakat yang memiliki fungsi agent of control seyogianya juga menunjukkan eksistensinya dalam pengawasan pelayanan publik di berbagai produk layanan yang diberikan penyelenggara. Karena dengan terwujudnya pelayanan publik yang baik, pada akhirnya akan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Seiring perkembangan teknologi, maka pemuda juga dituntut semakin peka dan peduli terhadap perkembangan dan inovasi yang diterapkan para penyelenggara layanan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun demikian, organisasi penyelenggara layanan pun diharapkan tidak alergi dengan
kritik dan saran dari pemuda yang dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan serta upaya pemahaman kebutuhan yang ada di masyarakat sebagai pengguna layanan. Maka sangat penting sinergi dan partisipasi aktif antara pemuda dan penyelenggara layanan dalam upaya peningkatan pelayanan publik demi terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Dengan demikian, pemuda sebagai agent of control pelayanan publik dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan. Ya. Kemudian kita sering melihat belakangan ini terjadi demo sana, demo sini, demo sana, demo sini. Saya ingin berpesan kepada mahasiswa dan kawan-kawan yang sebagai peserta di sini. Jadikanlah demo sebagai ultimum remedium atau penyelesaian terakhir sebuah masalah, sebuah permasalahan yang diakibatkan oleh entah itu yang diakibatkan oleh undang-undang atau kebijakan pemerintah yang blunder. Karena gini, selain demo banyak sekali cara-cara kita dalam memberikan aspirasi kepada pemerintah untuk sekedar kita sebagai mahasiswa istilahnya kan gini, sebagai jembatan penyalur aspirasi dari masyarakat. Kita sebagai kaum terpelajar sesuai dengan mahasiswa. Maha itu siswa itu pelajar, berarti terpelajar. Kita harus istilahnya bermain cantik. Kalau misalkan kawan-kawan menemukan ada sebuah undang-undang yang bertolak belakang dengan UUD 1945, kawan-kawan jangan langsung demo. Kawan-kawan bisa mengajukan JR ke MK atau judicial review. Kalau misalkan itu tidak ditemui, kita kan setiap pemilu, kita milih perwakilan kita, itu anggota DPR. Salurkan ke anggota DPR, usulkan ke anggota DPR untuk melakukan apa? Legislative review. Itu banyak sekali cara-cara kita dalam menyampaikan aspirasi. Kemudian seperti pada saat zaman sekarang, zaman teknologi, kemudian Instagram, di dalam Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya banyak sekali startup atau organisasi-organisasi yang mengadakan istilahnya webinar atau diskusi publik ya. Kawan-kawan bisa mengadakan diskusi publik tentang apa yang diresahkan oleh kawan-kawan dengan mengundang dari sisi pemerintahan, dari masyarakat, tokoh masyarakat. Kawan-kawan bisa. Jangan menggunakan demo. Apalagi sekarang masa PPKM, PSBB. Demo itu tidak, kalau menurut saya tidak signifikan karena gini. Demo itu kan istilahnya menimbulkan kerumunan. Kalau kita tarik ke belakang, COVID-19 adalah teknik penyebaran COVID-19 itu menggunakan droplet. Nah, kalau misalkan dalam demo, saya tidak memungkiri dalam demo itu banyak orang yang lepas masker, rokok lah, makan, minum, terus tiba-tiba dia ngomong, kan kita nggak tahu di sebelah kita positif atau enggak, atau OTG atau enggak. Terus tiba-tiba masuk, dia ngomong, terus dropletnya kena kita, terus kita kena. It's okay kalau misalkan kita tinggal sendiri, kita isoman. Tapi kalau misalkan kita tinggal sama orang tua, kita pulang, kita nggak tahu kita habis kena corona atau enggak, terus kita pulang, kemudian menyebarkan ke orang tua, barangkali orang tua kita ada yang mobil, itu yang bahaya. Jadi banyak cara kawan-kawan yang untuk menyalurkan aspirasi melalui Instagram, kemudian Facebook, Twitter, apalagi Twitter sangat-sangat kencang sekali itu kalau misalkan ada pesan-pesan yang istilahnya trending topic. Kemudian TikTok jangan hanya dipakai buat goyang-goyang, bisa saja buat menyampaikan aspirasi seperti itu. Jadi intinya gini, peran pemuda ini sangat dibutuhkan dalam menanggapi ambiguitas kebijakan pemerintah. Entah itu kita sebagai
penyampai aspirasi atau kita membuat sebuah inovasi terobosan baru, dan terobosan baru itu diberikan kepada pemerintah. Apalagi sekarang Kemendikbudristek melalui programnya itu Kampus Merdeka, ada salah satunya studi independen, kemudian magang, kemudian pertukaran mahasiswa, kemudian dan sebagainya. Bisa dijadikan sebagai wadah kalian untuk bertukar pikiran bagaimana ke depannya untuk Indonesia. Jadi saya tekankan, harapan saya, cobalah gali potensi yang kita miliki untuk apa? Untuk membuat Indonesia lebih maju. Saya mengerti, saya pun yakin bahwa kawan-kawan ini mempunyai potensi yang lebih dari saya. Seperti itu. Apalagi sekarang sedang COVID-19, dibutuhkan terobosan-terobosan atau ide-ide cemerlang dari kawan-kawan semua. Masa dari 1 banding 10 orang, masa tidak ada yang mempunyai ide yang cemerlang. Seperti itu. Mungkin karena enaknya diskusi, mungkin saya langsung ke tanya jawab aja ya, Mbak moderator, gimana? Mungkin. Baik Kang, boleh. Mungkin bisa diambil benang merahnya saja mungkin ya Kang ya, bahwa pemuda ini merupakan agent of control, di mana pemuda merupakan subjek yang penting bagi seluruh negara, terutama Indonesia ya Kang ya, yang tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, juga sumber daya manusianya gitu ya. Di mana juga pemuda ini merupakan pengawas eksternal penyelenggara pelayanan publik yang dituntut peka serta peduli terhadap lingkungannya gitu ya. Di mana juga Akang tadi mengutip saya bahwa untuk menyalurkan sebuah aspirasi, demo bukanlah jalan utama sebuah penyelesaian ya, apalagi pada kondisi seperti saat ini di mana masyarakat sebenarnya bisa saja memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sudah ada sekarang dengan menggunakan media sosial gitu. Mungkin baik, untuk itu saya langsung melemparkan dan memberikan teman-teman kesempatan untuk berpartisipasi, bertanya kepada pemateri kita. Silahkan untuk yang mau bertanya, boleh mengklik raise hand dulu. Mungkin gini ya, sambil menunggu kawan-kawan yang lain, kawan-kawan bisa scroll tuh organisasi saya, Law Connections, yang tiap minggu, tiap bulan mengadakan kajian tentang isu-isu hukum. Nah, seperti itu contohnya. Gitu. Jangan hanya demo-demo dan sebagainya. Seperti itu. Seperti itu. Baik, kepada peserta, ada yang mau bertanya? Ini merupakan kesempatan yang luar biasa ya, untuk kita menambah wawasan, atau mungkin teman-teman yang masih penasaran bisa langsung bertanya kepada orang yang tepat. Oke, mungkin gini nih Kang, tadi Akang sempat singgung bahwa demo itu kan bukan menjadi salah satu jalan utama ya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Maka dari itu kan apalagi anak muda senang sekali menggunakan media sosial itu sebagai alat untuk menyalurkan segala aspirasinya gitu. Untuk dari itu bisa kita ketahui ya Kang, ada undang-undang ITE sekarang seperti itu. Untuk bagaimana caranya agar pemuda ini berani untuk berspeak up, tapi tentunya sesuai dengan porsi serta tidak melanggar lah, istilahnya seperti itu Kang. Ya, terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaannya. Dengan undang-undang ITE ya, berkaitan dengan undang-undang ITE. Jujur saya belum begitu mengulik apa sih undang-undang ITE, kemudian undang-undang data pribadi dan sebagainya. Pendapat saya tentang bagaimana sih cara menyalurkan aspirasi yang optimal agar tidak istilahnya agar tidak ditangkap gitu ya, seperti kan.
Nah, sebenarnya gini, pemerintah berulang kali menerima kritik dari masyarakat, dari pemuda, dari mahasiswa. Tapi kritik yang membangun, jangan hanya kritik menjatuhkan. Oke, mungkin mungkin memang benar presiden itu bukan lambang negara atau pemerintah itu bukan lambang negara, tapi bagaimana caranya kita saling menghargai, saling menghormati. Mereka ada untuk kita ada untuk mereka. Jadi saling feedback, jangan selalu menjatuhkan. Gini, saya yakin pemerintah itu pasti ingin melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya atau negaranya, tetapi melalui cara yang berbeda. Karena yang satu rahim saja karakternya berbeda, apalagi presiden 1, presiden 2, presiden 3. Nggak ada yang sama karakternya, nggak ada yang sama pemikirannya. Jadi kita harus menerima perbedaan tersebut, dan kalau misalkan kita ingin memberikan tanggapan, berikanlah tanggapan secara sopan. Seperti itu. Saya yakin open, pemerintah terbuka oleh mahasiswa untuk sekedar audiensi atau sebagainya seperti itu, Kak. Jadi jangan khawatir tentang istilahnya pemberadilan menggunakan undang-undang. Yep. Dan saya lihat mungkin tolong nanti dikoreksi ya. Saya lihat penerapan dari kebijakan virtual college itu sampai saat ini saya belum lihat bagaimana kebijakannya, bagaimana penerapannya. Jadi saya sih lagi mengulik bagaimana sih penerapannya sampai saat ini. Itu saya belum lihat secara besar dan kemudian contoh kasusnya dari virtual college saya belum lihat. Seperti itu. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, karena di samping kawan-kawan menyampaikan aspirasi, kawan-kawan sudah dilindungi oleh undang-undang yang ada. UUD 1945 pasal 28 kebebasan berpendapat. Tapi kembali lagi saya kecualikan. Berikanlah pendapat yang sopan dan membangun. Jangan hanya menjatuhkan, tetapi tidak memberikan solusi seperti itu. Jadi pada intinya mungkin seperti ini ya, Kang. Jangan dijadikan undang-undang ITE ini sebagai sesuatu yang malah menutup aspirasi para pemuda ya, malah itu dijadikan jalan di mana agar setiap pemuda dapat menyalurkan setiap aspirasinya, begitu ya, Kang ya. Baik, sudah ada yang mau bertanya, silahkan dari Hima AKS Rifda Rizky Widiana, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan perihal pemuda sebagai agent of control. Pemuda juga mempunyai hak untuk menyanggah kebijakan dari pemerintah. Tapi realitas sekarang dengan dominasi teknologi, justru sebagian pemuda sekedar menghiraukan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Bagaimana solusi yang pas agar pemuda sadar akan agent of change pada era 4.0? Bisa diulangi tidak? Soalnya tadi suaranya kurang jelas. Mungkin moderator bisa minta tolong? Sama maaf Kak, Rifda, suaranya kurang jelas. Mungkin bisa di chat aja ya, nanti. Ya boleh, di kolom chat. Ya, Teh. Ya, terima kasih. Baik, untuk yang lain, mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan. Saya persilahkan. Mungkin banyaklah pasti mungkin rata-rata setiap pemuda ini berpikir Kang bahwa ini kan pandemi ini sudah mulai berlangsung selama 2 tahun ya kurang lebih.
Ya. Ini kan tentu banyak kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah yang ambiguitas gitu. Untuk hal tersebut tentu pada akhirnya akan menghasilkan sebuah perdebatan pada masyarakat atau bahkan masyarakat sendiri yang menerima akibat dari hal tersebut gitu. Maka dari itu Kang, kira-kira bagaimana pendapat serta pandangan Akang mungkin selaku tentunya suara pemuda, namun juga sebagai mahasiswa yang lebih paham hukum, bagaimana Kang? Waduh, saya nggak paham hukum, saya masih belajar. Oke. Iya, kita Saya sama-sama mencoba belajar ya Kang ya. Ya. Tentang kebijakan PPKM ya, PSBB. Memang saya nilai ini banyak blunder dari pemerintah. Kenapa? Istilahnya gini, di situ ada asap, pasti di situ ada api. Dan di situ pasti ada pemantiknya kan. Gini, kenapa pemerintah melakukan PSBB, PPKM? Kita kembali lagi ke masyarakatnya. Apakah masyarakatnya sudah mengikuti protokol kesehatan yang benar dan baik? Jujur, saya lihat di kota saya, banyak sekali orang-orang yang belum pakai masker. Kumpul pakai masker. Satgasnya pun pernah saya cidokin nggak pakai masker. Satpol PP pun seperti itu. Sampai saya greget seperti ini. Ya Allah, nih orang nggak percaya tuh tentang COVID-19. Saya jujur, saya pernah merasakan COVID-19. Dan itu sangat sakit sekali. Kalau misalkan kawan-kawan nggak percaya, sok masuk ke rumah sakit rujukan, terus masuk ke ICU, lihat. Banyak orang di situ yang sedang berjuang. Coba kawan-kawan renungin, pemerintah ini ingin berbuat yang terbaik. Saya yakin ingin berbuat yang terbaik. Saya nilai kebijakan PPKM ini tepat. Tetapi harus dilihat dari unsur sosiologis, filosofis yang ada dalam masyarakat. Contohnya, kebijakan PPKM ini tepat jika dilakukan pada saat tahun 2020 awal, pada saat COVID-19 ini mulai menyerang kita. Karena apa? Gini, waktu 2020 itu PSBB transisi, PSBB pokoknya rem darurat dan sebagainya. Terus kemudian di tahun ini ada pembatasan lagi. Yang awalnya sudah modalnya habis, uang tabungannya habis untuk modal membangun usaha, tiba-tiba sekarang PPKM muncul lagi, uangnya habis terus dijadikan modal. Ya itu yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah. Coba kita refleksi, coba kita restrukturisasi lagi atau revisi lagi bagaimana PPKM yang benar, dan agar tidak dampak terhadap ekonomi masyarakat ini tidak turun sekali. Saya sih lagi mengulik bagaimana sih semi lockdown. Gini aja lihat ya, baru semi lockdown aja masyarakat sudah berkoar bla 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 bla. Tapi kembali lagi masyarakatnya, emang situ udah ikut protokol kesehatan yang benar. Itu jadi di sini tidak ada yang benar, di sini ada yang salah. Sama, mari kita saling introspeksi diri. Lihat, oke, misalkan dulu yang terjangkit corona mungkin orang jauh di TV doang. Tapi sekarang atas, bawah, kanan, kiri COVID. Bahkan orang-orang terdekat banyak yang sudah diambil duluan, dipanggil duluan. Itulah sebagai bahan introspeksi diri kita. Sabar. Banyak sekali orang itu udah ngerti ada COVID-19 tapi masih nongkrong. Itu yang saya renungin. Kenapa masyarakat Indonesia? Saya mengambil kata-kata dari salah satu sejarawan. Saya lupa siapa, pokoknya gini. Kenapa Singapura bisa maju? Kenapa Korea Selatan bisa maju? Kenapa Amerika Serikat bisa maju? Karena gini, Singapura bisa maju karena mereka mayoritas Cina hidup di lautan Melayu. Kemudian Korea Selatan, kenapa bisa maju? Karena
Dia takut dengan Korea Utara. Terus Amerika Serikat, kenapa dia bisa maju? Karena dia takut oleh dunia yang ingin istilahnya yang ingin menyaingi dia. Indonesia takut sama siapa? Tuhan aja nggak takut, korupsi aja di mana-mana. Gitu. Jadi kita sebagai pemuda, yuk kita benahi diri sama-sama, kita bergandengan tangan demi apa? Demi Indonesia maju. Gitu. Seperti itu. Itu. Terus ini ada pertanyaan nih? Ya, betul. Pertanyaan dari Karifda Rizky, perihal pemuda sebagai agent of control, pemuda juga mempunyai hak untuk menyanggah kebijakan dari pemerintah. Tapi realistis sekarang dengan dominasi teknologi justru sebagian pemuda sekedar menghiraukan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Pemerintah, bagaimana solusi agar pas pemuda sadar akan agent of change pada era 4.0? Begitu, Kang? Bisa dijawab, saya persilahkan. Ya. Gini. Indonesia saat ini tantangannya apa? Masyarakat pasar bebas kan? Ya kan? Kalau misalkan kawan-kawan tidak belajar, tidak gunakan media yang ada di sekeliling kita dengan baik, masa depan kawan-kawan bagaimana? Masyarakat akan ASEAN loh. Kita dituntut untuk mempunyai inovasi-inovasi yang cemerlang untuk karir kita. Kalau kawan-kawan hanya menggunakan Instagram untuk foto ria dan sana sini, kemudian menggunakan TikTok untuk joget-joget, apakah itu hal yang produktif? Saya tanya lagi, apakah itu hal yang produktif? Cobalah kita. Oh, it's okay kawan-kawan ingin joget-joget. Itu untuk apa? Menghilangkan stres. Tapi kawan-kawan ditunggu oleh Indonesia, ditunggu oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk memberikan terobosan. Untuk memberikan terobosan sebuah inovasi untuk Indonesia yang lebih maju. Saya yakin di antara kawan-kawan ini nanti kedepannya ada yang menjadi direktur badan perusahaan, menteri atau presiden. Jadi cobalah torehkan karya dari mulai sekarang. Seperti itu. Jangan kalah sama orang-orang terdahulu. Kita sebagai pemuda dan kita sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari, kita harus mubazir kalau misalkan kita mendapatkan ilmu tetapi tidak diimplementasikan. Yuk kita implementasikan bersama-sama. Buatlah program yang berguna bagi masyarakat. Program itu nggak hanya berguna bagi masyarakat, tapi kedepannya menjadi penyambung pahala bagi kawan-kawan. Seperti itu. Itu. Baik, bagaimana? Jawabannya sudah memuaskan, Kak? Bagaimana? Dan juga ini, mungkin dari diri kita sendiri, walaupun kita sudah mempelajari sejarah tentang bagaimana sih kepentingan pemuda dalam memerdekakan Indonesia, seharusnya kita sebagai pemuda bangga bahwa dulu yang memerdekakan Indonesia apa? Kaum pemuda. Yang waktu itu peristiwa Soekarno diculik oleh kaum muda dengan Dengklok. Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus. Ya karena apa? Karena ulah pemuda. Kita harus bangga. Kita harus bisa lebih dari itu. Sekarang kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Tugas kita apa? Hanya memberikan program yang inovatif untuk kedepannya, untuk Indonesia. Seperti itu. Gitu. Jadi kembali gali potensi yang kalian miliki. Seperti itu.
Jangan hanya joget-joget. Mungkin jangan pernah takut jadi pemuda ya Kang. Mungkin kita hari ini tidak akan menjadi sesuatu, tapi mungkin suatu saat nanti di masa depan kita akan menjadi sesuatu. That's right. Gitu ya. That's right. Oke, silakan kepada Hima AKS Muhammad. Silakan untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahudin Al-Firdaus dari Himpunan Mahasiswa AKS. Izin bertanya Kang Ditya. Iya. Perihal menyalurkan aspirasi, terdapat beberapa peristiwa dari ketika pemuda mahasiswa karena terlalu bersemangat menyampaikan aspirasi sehingga etika dalam menyampaikan dihiraukan. Nah, bagaimana agar cara kita untuk menyelaraskan ketika menyampaikan aspirasi pada saat baik itu secara langsung ataupun dari virtual, tapi di satu etika dalam menyampaikannya tidak hilang. Gitu Kang, terima kasih. Oke. Ini berarti saya garis bawahi emosional ya, tepat ya. Saya setuju kalau misalkan kita masa muda ini masih terbilang masa-masa labil. Tetapi banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dari istilahnya pelatihan-pelatihan tentang bagaimana menyampaikan public speaking, kemudian bagaimana kepemimpinan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan mengoptimalkan menyampaikan pendapat. Kita jangan langsung tackle, langsung pendapat, tapi kita pelajari dulu, kita asah, karena ada salah satu Seven Habits dalam buku yang dituangkan dalam buku Seven Habits yang ditulis oleh Stephen Covey, yaitu share pendesau. Asahlah gergaji, maksudnya apa? Asahlah potensi kalian, jangan hanya dalam otak kalian terus kalian tuangkan. Kalau misalkan otak tidak menjadi satu dengan hati, bakal terbata. Kalau hati tidak menjadi, kalau misalkan niatan itu timbul dari hati, mungkin emosional. Makanya hati dan otak itu harus digunakan secara seksama agar menghasilkan sebuah karya yang paripurna. Jadi latihlah. Jadi kita belajar bagaimana cara berretorika. Banyak sih di Google, di YouTube gini. Bagaimana cara berretorika yang benar, kemudian bagaimana menyusun kalimat argumentasi. Kawan-kawan bisa. Apalagi sekarang kan teknologinya canggih. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana cara berretorika yang lancar seperti itu. Jadi gunakan masa muda kawan-kawan untuk belajar dan mencoba hal tersebut. Dari belajar itu langsung implementasikan. Jadi kuncinya belajar dulu. Seperti itu. Ya, sama saya seperti ini. Saya belajar berbicara di depan kawan-kawan. Sama seperti itu. Gimana, Baik, Mas? Bagaimana jawabannya? Begitu mengerti Kang. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih kepada Hima AKS. Untuk yang terakhir mungkin ya Kang ya, karena kita waktunya sudah tidak banyak lagi. Yang terakhir pertanyaan dari perwakilan Hima AKE. Silahkan kepada Mona Lisa. Assalamualaikum, selamat pagi. Suara saya kedengar? Kedengar. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Kang. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya kan merupakan suatu kebijakan yang ditujukan kepada publik ya, dalam pengertian yang seluas-luasnya. Nah, baik itu dilakukan secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Lalu bagaimana ya Kang apabila kebijakan tersebut berbenturan dengan kultural masyarakat maupun norma-norma yang sudah ada seperti itu, Kang? Oke. Terima kasih, Kang. Saya kembali lagi. Oke, terima kasih. Sebenarnya ini kembali lagi karena saya sudah mempelajari ilmu perundang-undangan. Bagaimana sih cara membuat sebuah kebijakan? Bagaimana sih
cara membuat sebuah kebijakan yang tepat. Kembali lagi ada 4. Melihat dari sosiologis, filosofis, empiris, dan historis. Bagaimana keadaan masyarakatnya, kemudian bagaimana adat di lingkungannya, kemudian bagaimana sejarah dari tempat tersebut. Itu pemerintah, saya yakin pemerintah sudah melalui 4 aspek ini. Nah, kalau misalkan yang pemerintah juga manusia, ya, di situ ada kesalahan. It's normal. It doesn't matter, ya. Kalau misalkan kawan-kawan menemui sebuah kejanggalan, saya tekankan, dan kawan-kawan di sini coba patungan 10.000, bayar ke 10.000 aja nih, 10.000 berapa nih? 92 orang, 920 orang, 920.000. Coba, atau seluruh satu kampus, banyaklah satu kampus dari mulai dosen, kemudian mahasiswa, patungan 10.000, bayar pengacara. Untuk apa? Untuk ajukan JR ke MK. Apa sih JR? Itu gunanya untuk apa? Untuk istilahnya sidang sengketa undang-undang yang bertolak belakang dengan undang-undang yang ada. Seperti itu. Atau kalau misalkan undang-undang tersebut bertolak belakang dengan norma, ya kembali lagi kita usulkan kepada wakil kita di Senayan sana untuk melakukan revisi undang-undang tersebut, perda tersebut. Mudah kok. Asal kita memberikan pembukanya secara sopan, pasti diterima. Seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi, kalau misalkan kita nemu sebuah kebijakan yang misalnya gantung atau ambigu, saya tekankan lagi, jangan jadikan demo sebagai penyelesaian masalah. Kalau demo, kalau ada masalah terus diselesaikan dengan emosi, tambah meledak, wis hancur. Adanya tindakan represi aparat, ya karena dari pendemo tersebut. Apakah demonya sudah sesuai berjalan dengan aturan yang ada atau tidak? Jadi jangan salahkan aparat saja. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Karena walaupun ada kebebasan berpendapat, tapi ada aturan. Kayak seperti dilarang merusak fasilitas umum. Kan sekarang begini. Budaya dari demo, bakar ban. Oke, kita ngelihat bakar ban cuma bakar ban, tapi bagaimana? Tapi apa ya? Itu salah satu merusak fasilitas umum. Menimbulkan asap, kemudian abunya mengotori jalan. Itu. Jadi ayolah kita bermain cantik lah, adakan diskusi publik. Ya tadi saran saya seperti itu. Jadi nggak hanya kita berbicara dengan emosi, tetapi berbicara dengan otak dan hati. Seperti itu. Baik, bagaimana untuk jawabannya? Baik, Kanang, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk Kang Rifki Rashid. Pertanyaannya bisa untuk disimpan dulu untuk di sesi yang berikutnya ya, Kang ya. Baik, untuk yang terakhir, Kang, dapat berstatement mengenai materi hari ini. Closing statement. Silakan. Yap. Ya, oke, ya. Saya hanya berpesan gini. Nasib Indonesia ini ditentukan oleh kita semua, para generasi penerus bangsa. Jadi jangan yang baik lagi. Yuk kita gali potensi bersama-sama untuk, saya yakin potensi kawan-kawan di sini lebih dari saya. Yuk ciptakan karya bersama-sama untuk Indonesia lebih maju. Indonesia lebih baik lagi dari yang sekarang. Mungkin itu sih. Jangan lupa tetap amal, iman, dan usaha. Yakin usaha sampai. Baik.
Terima kasih banyak Kang atas segala ilmu juga informasi yang hari ini kita dapatkan ya. Semoga semua ini dijadikan motivasi untuk kita para generasi muda untuk berani untuk berspeak up serta mengkritisi segala kebijakan pemerintah yang dianggap ambiguitas, karena pada hakikatnya pemuda adalah calon pemimpin masa depan negara ini. Mungkin cukup sampai di sini untuk sesi pertama acara ini. Saya resmi mengucapkan mohon maaf Kang apabila terdapat pengucapan yang kurang tepat. Untuk itu saya kembalikan kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada narasumber Kang Ditya atas pemaparan materi dan diskusi yang luar biasa ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara sesi 1, kami akan mendokumentasikan kegiatan terlebih dahulu. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya masing-masing. Udah ya? Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Terakhir, slide keempat, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, dan akan memasuki waktu zuhur, maka kita akan isoma terlebih dahulu dan diharapkan kepada seluruh peserta untuk kembali lagi pada pukul 13.00. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Kang Ditya untuk waktu serta kesempatannya. Sehat selalu Kang. Ya, terima kasih undangannya. Kalau misalkan ada mau diskusi, DM aja ke Instagram saya. Siap, Tadi kan udah sebutin. Siap Kang. Terima Sukses kasih banyak Kang. buat acaranya. Kang, siap. Kang, sehat Kang. Saya pamit undur diri ya. Iya Kang, terima kasih Kang. Kepada teman-teman jangan lupa ya pukul 13.00 untuk kembali lagi masuk Zoom-nya. Terima kasih. Itu ini. sorry. Sorry.